Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya merupakan peserta dari Jarvis Camp Materi Network and Security. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan yang berjudul tugas Ether Channel, di mana soal yang pertama yakni buatlah topologi pertama dan konfigurasi Ether Channel menggunakan LACP pada Cisco Packet Tracer menggunakan dua buah switch Cisco, buat VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian, pastikan komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik. Konfigurasi yang dilakukan direkam sambil menjelaskan setiap langkah konfigurasi fungsi perintah yang digunakan, serta hasil pengujian konektivitas. Langsung saja kita masuk ke dalam topologinya. Di sini saya sudah membuat topologi, di mana saya menggunakan multi-layer switch dan switch layer 2. Nantinya akan digunakan sebagai routing agar VLAN 10 dan VLAN 20 dapat berkomunikasi. Di sini saya menggunakan IP yakni 192.168.10.0/24 untuk VLAN 10, dan untuk VLAN 20-nya saya menggunakan 192.168.0.0/24 untuk VLAN 20. Langsung saja kita masuk ke dalam konfigurasinya. Langsung terlebih dahulu, terus kita beri nama ini model 1 seperti ini. Jadi pertama saya masuk ke privilege mode menggunakan perintah enable, kemudian masuk ke global configuration mode menggunakan configure terminal. Setelah itu saya memberikan hostname MLS1 untuk mengidentifikasi perangkat multi layer switch. Kemudian kita lanjut ke VLAN 10. Kita membuat VLAN-nya, kita beri nama CS. Selanjutnya saya membuat VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 ini akan digunakan oleh PC 0 dan PC 1 nantinya. Sedangkan VLAN 20 akan digunakan oleh PC 2 dan PC 3. Kemudian kita masuk ke dalam Nah, selanjutnya kita memilih interface FA02, terus kita switch port mode akses. Nah, kita menjadikan portnya sebagai akses port. Kemudian kita switch port akses VLAN 10. Kenapa kita memilih interface FA02? Dikarenakan di sini yang terhubung dari PC 0 dari VLAN 10 ke multi layer switch ini terhubung dari interface FA02 seperti itu. Maka kita gunakan, maka kita masukkan interface FA port dari FA02 ini menuju ke VLAN 10. Terus kita aktifkan interface tersebut atau portnya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap PC 2 dari VLAN 20. Di sini terhubung ke MLS1, multi layer switch 1 dari FA03. Kita berikan akses port sama dengan yang tadi. Mari kita VLAN 20. Terus kita shift terus kita exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti dari tugas ini, yakni adalah mengkonfigurasi Ether channel LACP pada multi layer switch 1. Range FI switch 1 0
FA0/2 4 FA0/5 channel group channel group 1 model seperti ini. Oke, jadi di sini kita membuat either channel menggunakan LACP. Pada topologi ini terdapat 3 link fisik. Kita bisa lihat di sini ada FA01, FA04, dan FA05. Ketiga interface tersebut saya masukkan ke dalam channel grup 1 atau dalam satu grup menggunakan mode aktif. Nah, jadi mode aktif ini digunakan untuk mengaktifkan negosiasi LACP dengan switch di sisi lainnya atau di switch ini, switch 2. Ya, kemudian kita konfigurasikan port channel pada MLS atau multilayer 1. Port channel. Switch channel. Kemudian port mode switch mode terang. Kenapa kita memerlukan switch port mode terang? Karena nantinya dari kedua buah switch ini nanti akan membawa VLAN 10 dan VLAN 20 melalui antar switch ini. Jadi kita memerlukan terang. VLAN 10 switch port. Nah, kita membatasi VLAN yang diperbolehkan melewati terangnya ini menjadi VLAN 10 dan 20 saja, sehingga yang lain tidak bisa. Seperti ini. Terus selanjutnya kita konfigurasi interVLAN routing pada MLS1 dan menentukan SVI-nya. Jadi ini akan digunakan sebagai gateway dari masing-masing VLAN-nya nanti untuk setiap PC. Untuk setiap PC dari setiap VLAN. Masuk lagi juga ke interface VLAN 10. Kita IP ya, 20.54 ya kan, kita shoot jong sekitar. Terus selanjutnya setelah kita menentukan SVI-nya, kita lanjut mengaktifkan IP routing-nya dengan perintah IP routing. Oke. Jadi perintah ini mengaktifkan kemampuan multilayer switch untuk melakukan routing antar jaringan atau VLAN. Karena saya menggunakan multilayer switch, saya dapat menggunakan perangkat ini sebagai router. Saya membuat SVI untuk VLAN 10 dan VLAN 20 sebagai default gateway masing-masing VLAN. Kemudian mengaktifkan IP routing dengan konfigurasi tersebut, terus multilayer switch dapat melakukan routing antara VLAN 10 dan VLAN 20. Terus selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap switch layer 2-nya. Kita ini
Oke, terus ini kita beri kita buat VLAN yang sama juga. Terus kita ini terus kita masukkan cara yang sama, yaitu interface 03 karena di sini yang terhubung ini dari VLAN 10 dari PC satu ini dari FA03 melalui FA03. Terus kita switch mode akses, switch port akses, terus kita masukkan si interface dari PC 3 atau VLAN 20 yang terhubung ke switch 2 ini melalui FA02. Kita switch interface. Kita switch port mode akses, kemudian VLAN 20, kemudian masukkan exit, terus kita interface, kita lakukan hal yang sama. /1 f/4 Oke, kita jadikan satu grup. Mode akses, mode aktif ya, aktif. Oke, kemudian kita masukkan terus kita konfigurasi untuk terangnya. Karena sudah jadi satu grup, maka tidak perlu dideklarasikan satu-satu. Langsung saja interface port channel 1, port terang ini VLAN 20 ini, terus kita masukkan terus kita ini dan buat. Oke, setelah kita mengkonfigurasi kedua switch tersebut, selanjutnya kita akan melakukan tes verifikasi. Pertama kita mulai dari sini, kita melakukan verifikasi dari VLAN untuk kedua buah switch nanti. Kan show brief. Di sini saya melakukan verifikasi VLAN menggunakan show VLAN brief pada multi-layer switch 1. Jadi FA02 dari hasil tersebut ya, dari hasil ini FA02 berada pada VLAN 10 dan FA03 berada pada VLAN 20. Kita juga lakukan verifikasi di sini. Di VLAN ini show brief. Nah, terus pada switch 2 atau SW2 FA03 ini berada pada VLAN 10 dan FA02 berada pada VLAN 20. Seperti itu. Terus kemudian kita akan melakukan verifikasi either channel. Show either channel. Nah, seperti ini. Pada hasil verifikasi terlihat per channel 1 menggunakan protokol LACP. Terus ketika interface yakni FA01, FA04 dan FA05 itu memiliki status T yang menunjukkan bahwa ketika port berhasil terhubung ke dalam Ether channel.
So, nah ini juga sama seperti itu. Terus kita coba untuk verifikasi terang. Kita coba save interface. Terus terang. Jangan lupa untuk informasi. Coba di sini. So, interface. Nah, di sini sudah terlihat. Selanjutnya saya melakukan verifikasi terang menggunakan show interface terang port channel 1 berfungsi sebagai terang sehingga VLAN 10 dan VLAN 20 dapat melewati koneksi antar switch. Seperti itu. Itu terjadi di switch 2 kan multi layer switch. Maaf. Terus selanjutnya kita melakukan verifikasi selanjutnya yaitu SPI dan routing. Kita coba. So, ini hasilnya adalah seperti ini dan show IP hasilnya adalah seperti ini. Terus kita coba di switch 2 show IP interface. Hasilnya juga sama, statusnya up. Terus kita show IP show IP hanya di itu ya, muncul lihat maaf. Terus selanjutnya kita setel untuk masing-masing, kita isi untuk masing-masing IPv6-nya 1.1 9.2.1.10.254. Terus di sini 92.168.20.1 92.20.254. Ini 192.168.10.2 192.168.10.254. Ini 192.168.10.254 seperti ini. Misalnya kita coba tes ping. 20. Oh, kita coba antar VLAN yang sama. Ping. Di sini berhasil untuk berkomunikasi untuk antar VLAN yang sama. Terus kita coba ping VLAN yang berbeda. Dua. Sekarang ya. Dua kita coba ping dari BSI 0 ke BSI 3. Nah, pertama RTO, terus kemudian berhasil untuk berkomunikasi, terus kita coba ping dari PC 0 ke PC 2. Titik. Ini titik 1. Tunggu. Nah, juga berhasil. Kemudian kita coba dari PC 3 ke PC 0. Ini reply dia. Terus kita coba PC 3 ke PC 2 yang sama-sama VLAN 20-nya. Nah, juga berhasil.
Terus kemudian kita coba PC3 ke PC1. Nah, juga berhasil. Dengan demikian, untuk soal satu dalam pengimplementasian konfigurasi header channel menggunakan LACP dan pengujian konektivitasnya telah berjalan dengan lancar. Selanjutnya lanjut ke soal yang nomor 2, yakni buatlah topologi kedua dan konfigurasi header channel menggunakan PAGP pada Cisco Packet Tracer menggunakan dua buah switch Cisco. Buat VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian pastikan komunikasi antar perangkat berjalan dengan baik. Kita langsung saja buka Cisco-nya. Jadi pada tugas kedua ini saya telah membuat topologi jaringan menggunakan dua switch Cisco yang nantinya akan diterapkan header channel menggunakan protokol PAGP. Saya menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20 pada topologi ini. Saya menggunakan multilayer switch sebagai perangkat yang melakukan inter VLAN routing nantinya. Jadi antar VLAN atau VLAN 10 dan 20 nantinya akan bisa berkomunikasi. Sedangkan switch kedua digunakan sebagai switch layer 2. Nah, pada topologi ini terdapat dua switch. Nah, kedua switch ini dihubungkan menggunakan dua link fisik, yaitu FA01 dan FA02. Kedua link tersebut nantinya akan saya gabungkan menjadi header channel menggunakan PAGP. Kita langsung masuk ke konfigurasinya. Kita beri nama, terus kita buat filenya terlebih dahulu. Kita beri nama ID, terus kita sheet, terus kita buat VLAN 20 dengan nama kita sheet, ya nggak apa-apa. Terus kita selanjutnya masuk ke dalam interface yang terhubung dari perangkat VLAN 10 menuju switch di sini adalah FA03. Kita masuk ke dalam FA03. Terus kita switch port ke akses. Jadi kita menjadikan portnya sebagai akses port. Kemudian kita switch port akses VLAN 10. Kita memasukkan port tersebut ke dalam VLAN 10. Oke, kita bisa agar aktif. Kita exit. Kita lakukan yang sama ke interface yang mengarah ke interface dari VLAN 20 yang mengarah ke switch-nya. Di sini adalah FA04. Nah, switch 4. Terus kita langsung saja switch port VLAN 20. Kita no S. Terus kita exit. Nah, selanjutnya adalah kita menerapkan konfigurasi header channel PAGP pada multilayer switch satu ini. Di interface. Ini kita dapat lihat di sini yang menghubungkan dua switch adalah interface FA01 dan FA02. Jadi kita langsung saja range FA0/1 2 gini. Terus kita enter, kita jadikan channel, jadikan satu grup satu mode desirable. Jadi yang membedakan LACP dan PAGP mungkin dari sini salah satunya, yakni jika LACP dia modenya adalah aktif dan pasif, tapi jika PAGP dia modenya adalah desirable dan auto. Seperti itu. Terus kita keluar. Terus selanjutnya kita konfigurasi port channel pada multi layer switch satu ini. Channel 1. Terus kita switch port. Terus kita VLAN seperti ini.
Jadi kita membatasi VLAN yang diperbolehkan nantinya diperbolehkan melewati itu nantinya hanya menjadi VLAN 10 dan VLAN 20 saja. Terus kita Oke, selanjutnya kita konfigurasi interVLAN routing pada multi layer switch 1. Kita masuk ke interface VLAN 10. Kita beri IP 10.254 0. Kemudian kita keluar, kita berikan ke interface, kita masuk ke interface VLAN 20. Kita sama kasih IP-nya yaitu 20.24, terus kita paste, kemudian kita exit. Nah, terus kita aktifkan IP routing ini, terus kita end ini. Terus kita masuk ke dalam switch 2-nya. Sama kurang lebih kita terlebih dahulu, terus kita beri nama host SW2 gitu. Terus kita buat VLAN juga, VLAN 10 dengan name-nya ID. Kita buat VLAN 20. Kita buat name-nya marketing. Terus kita masuk, selanjutnya kita masuk ke dalam interface dari perangkat dari VLAN 20 yang mengarah ke switch. Di sini adalah FA04 interface 0/4. So, terus kita switch mode akses, mengubahnya menjadi akses port, terus switch port akses VLAN 20 ya, VLAN 20 seperti ini. Oke, selanjutnya kita kita masuk juga ke dalam angkat VLAN 10 yang terhubung ke switch ini menggunakan FA05. A0/5 interface switch port mode akses VLAN 10 ini, terus kemudian exit. Oke, selanjutnya kita terapkan konfigurasi PAGP-nya juga di switch 2 ini. Interface range FA 0/1-2. Oke, terus kita channel group 1, kita kasih mode auto ini, terus kita kemudian kita exit. Terus kita buat tangnya juga interface port channel 1, terus switch mode tang, terus switch port allow VLAN 10 seperti ini, terus kita exit. Nah, selanjutnya kita end dan kita simpan. Right, seperti ini. Selanjutnya kita coba versi booting. Mungkin kita bisa coba tes atau tes verifikasi ya, seperti yang tadi di tugas pertama. Kita zoom VLAN brief. Nah, di sini dapat terlihat bahwa saya melakukan verifikasi VLAN menggunakan show VLAN brief pada MLS1. Terus di sini terlihat bahwa FA03 berada pada VLAN 10 dan FA04 berada pada VLAN 20. Seperti itu dengan nama ID dan dengan nama marketing.
Terus selanjutnya kita juga bisa di sini. Ini. Nah, di sini juga dapat lihat di switch 2 FA04 berada di VLAN 20 dan FA05 berada di VLAN 10. Itu terus kita coba sini. Nah, kurang lebih outputnya adalah seperti ini. Jadi pada hasil verifikasi terlihat port channel 1 menggunakan protokol PAGP, ya PAGP. Terus kedua interface yaitu FA01 dan FA02 memiliki status P yang menunjukkan bahwa kedua port berhasil terhubung ke dalam enter channel. Bisa di sini. Nah, ini juga sama seperti ini. Terus kita coba zoom. Nah, seperti ini untuk terangnya. Jadi selanjutnya saya melakukan verifikasi terang menggunakan show interface terang. Jadi per channel 1 berfungsi sebagai terang sehingga VLAN 10 dan VLAN 20 dapat melewati koneksi antar switch. Seperti itu. Terus kemudian kita zoom. Sini. So, IP root. Ini nah. Hasilnya dari show IP root adalah seperti ini. Terus kita coba zoom. IP. Ini menandakan bahwa connect nih, connected C seperti ini. Show IP interface. Nah, di sini statusnya sudah up semuanya, menandakan konfigurasinya berjalan dengan baik. Terus kita coba ping. Kita beri IP terlebih dahulu. 1, 2, 5, 4. Kita masuk ke sini. Tuh. Ini. Terus kemudian kita masuk ke sini. Start IP masing-masing PC. Ini 254. Ini. Terus kita coba di sini. 10 tetap. 2 terus ini. 10 benar. 254 seperti ini. Terus setelah kita tentukan atau kita masukkan IP masing-masing PC, selanjutnya kita akan coba ping ya. Kita coba ping antar VLAN 10. Seperti ini. Baiklah ya. Akan buat tersambung dengan baik. Terus kita coba ping dari VLAN 10 menuju VLAN 20 di switch 2. 20.2. Ini kita tunggu biasanya pertama kali RTO. Nah, di sini menunjukkan bahwa terhubung dengan baik atau dapat berkomunikasi. Misalnya kita ping VLAN 20 di sama-sama di layer switch. Ini tunggu biasanya RTO. Nah, juga dapat berkomunikasi. Selanjutnya kita coba ping di sisi sini, kita coba ping antar VLAN 20-nya. Nah, di sini reply berhasil terkoneksi dengan baik. Terus selanjutnya kita masuk ping VLAN 10-nya yang ada di multi layer switch. Nah, reply juga. Terus selanjutnya kita ping 192 gitu ya, sebenarnya ini VLAN 10 yang berada sama-sama di switch 2. Nah, di sini juga dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi dari kedua tugas yang telah dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa Ender Channel
Ini digunakan untuk menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logis, sehingga koneksi antar switch dapat berjalan lebih optimal dan memiliki redundansi. Pada tugas pertama tadi, Ether Channel dikonfigurasi menggunakan LACP dengan mode aktif dan pasif, tapi saya menerapkannya tadi adalah aktif dan aktif. Terus sedangkan pada tugas kedua ini digunakan PAGP dengan mode desirable dan auto. Jadi meskipun menggunakan protokol yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk Ether Channel dan mendukung komunikasi antar switch. Terus setelah dilakukan konfigurasi VLAN terang dan Ether Channel serta inter-VLAN routing pada multi-layer switch, hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat dapat berkomunikasi dengan baik termasuk komunikasi antar VLAN. Jadi mungkin PAGP ini memang lebih dikhususkan untuk Cisco-nya saja, karena itu adalah protokol yang dibuat oleh Cisco-nya sendiri, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada tugas kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam menerapkan konfigurasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.